Uh, yes, I would like to maybe contextualize your book into Indonesian system. As you know that we have done reform since 2006 until now, and we are preparing for the next 20 years plan of bureaucratic reforms. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mencoba mengkontekstualisasikan bukunya Wolfgang ini dalam keperluan kita untuk melakukan reformasi birokrasi. Tapi saya sarankan Bapak Ibu bisa membaca buku ini sampai selesai, karena ini perdebatannya sangat pragmatik, tapi juga instrumen yang tulus. Nah, bagi kita yang mempelajari public administration, ini sangat bagus karena dia mulai dengan perdebatan mengenai apa itu inovatif state. Perdebatannya adalah pada perdebatan pendapat Max Weber dalam bukunya Max Weber Wirtschaft und Gesellschaft tahun 1922, yang sebenarnya itu mencirikan pada stability. Nah, sebagaimana kita tahu, Weber sangat menekankan pada aspek seperti sistem karir, kemudian neutrality, impartiality, kemudian dokumen, pemisahan antara hak pegawai dengan hak kantor dan seterusnya. Apa yang kita sebut sebagai ideal type Max Weber perspektif. Kemudian juga mempertentangkan konsep dari Joseph Schumpeter dalam bukunya The Krise des Steuerstaats. Jadi the crisis of a tax state. Jadi krisis dari negara pajak. Nah, Joseph Schumpeter itu sebenarnya mengusulkan adanya entrepreneur state. Jadi kata entrepreneur state itu sebenarnya sudah muncul pada tahun 1918 yang diusulkan oleh Joseph Schumpeter. Jadi ini dua paradigma besar yang beliau kupas di dalam buku ini. Joseph Schumpeter lebih banyak bicara mengenai bagaimana kita menjadikan entrepreneur state supaya muncul agility. Nah, dia juga menyebut sebagai tandingan daripada entrepreneur state ini sebagai rentier state. Jadi negara yang rente, negara yang mencari menjadi pemburu rente dari masyarakatnya. Nah, ini dua paradigma penting yang kemudian melahirkan perdebatan yang sekarang kita kenal dengan New Public Management dan juga New Weberian State. Ini memang Profesor Wolfgang Dresser ini adalah pengkritik New Public Management. Setelah melihat kegagalan New Public Management dalam praktis di negara-negara lain, bahkan katanya kerusakan pemerintahan Jerman yang stabil itu disebabkan oleh karena kegagalan menerapkan New Public Management. Jadi Jerman itu sekarang di ambang batas antara stability dan agility. Jadi stability-nya sudah berkurang karena arahan salah dalam kebijakan New Public Management, tetapi dia juga tidak agile. Jadi di ambang dua pintu ini antara agility dan juga stability. Nah, Bapak Ibu sekalian, next slide. Jadi the nature of bureaucracy ini saya ambil juga dari beberapa, terutama dari Mariana Mazzucato yang menjelaskan bahwa birokrasi is naturally rigid and boring. Jadi birokrasi tadi Wolfgang sudah sampaikan bahwa birokrasi itu sebenarnya neutral, tetapi di beberapa negara perspektifnya menjadi buruk karena perilaku yang muncul di dalam kultur birokrasi itu sendiri. Hierarki itu prinsipnya Weber, tapi kalau masuk ke Indonesia menjadi hierarkis. Tahu ya Bapak Ibu sekalian bedanya antara hierarki dan hierarkis. Jadi kontekstualisasinya hierarki itu menjadi hierarkis di Indonesia, sehingga orang merasa ini kok terlalu banyak banget sih ininya
levelnya, prosedurnya terlalu banyak. Dan ini melahirkan apa yang kita sebut sebagai red tape birokrasi. Red tape birokrasi itu esensinya adalah birokrasi yang membuat banyak sekali peraturan, tetapi peraturan itu sebenarnya tidak dibutuhkan oleh masyarakat, kecuali oleh birokrat itu sendiri. Nah itu ya. Nah kemudian yang kedua, the state and its agencies can be innovative and creative under the right conditions. Jadi negara dan organ-organ negara itu sebenarnya bisa menjadi inovatif dan kreatif kalau menemukan ekosistemnya, menemukan kondisi yang membuat mereka bisa inovatif. Nah ini yang mesti kita ciptakan, tadi yang disebut sebagai innovation policy. Jadi kebijakan yang mendorong untuk tumbuhnya inovasi. Kuncinya adalah pada capability and capacity. Jadi Wolfgang menekankan capability and capacity untuk bisa menciptakan inovasi. Nah, kalau kita lihat tumbuhnya inovasi di Indonesia itu salah satunya adalah didukung oleh leadership, kepemimpinan. Tapi kita juga mungkin membutuhkan institutional design atau desain institusional yang memungkinkan penciptaan inovasi. Nah ini saya pikir sangat penting bagaimana kita menciptakan right condition itu, kondisi-kondisi yang memungkinkan tumbuhnya inovasi. Jadi reform birokrasi yang menciptakan ekosistem untuk menumbuhkan inovasi. Dan salah satunya adalah bagaimana menciptakan capability and capacity untuk melakukan inovasi. Dan itu sudah didorong juga oleh Pak Tri, Pak Agus di Lembaga Administrasi Negara dan juga di Kementerian PAN melalui kompetisi inovasi pelayanan publik. Nah, tapi problemnya menurut saya ya, kita belum berhasil menciptakan kondisi itu sehingga memungkinkan inovasi itu sustain. Nah, Bapak Ibu sekalian, di buku ini diceritakan bagaimana misalnya Jerman tahun 1887 itu memulai menciptakan inovasi di industri dan juga di negara mereka dengan apa yang disebut dengan PTR, Physikalische Technische Reichsanstalt. Nah, ini dimulai. Jadi inovasi Jerman itu tidak muncul dengan sendirinya. PTR ini sebenarnya adalah ekosistem yang diciptakan untuk menumbuhkan inovasi di Jerman. Makanya muncul banyak industri-industri besar sekarang di Jerman. Itu sebenarnya muncul awalnya dari 1887. 1887 itu sebenarnya 6 tahun setelah pembentukan Jerman di bawah Otto von Bismarck. Jadi bagaimana dia mendorong perubahan-perubahan itu. Kemudian Wolfgang juga cerita mengenai DARPA, di Defense Advanced Research Project Agency di Amerika, yang mendorong tumbuhnya juga inovasi di Amerika. Nah, kemudian MITI 1983 di Jepang, Ministry International for Trading and Industry, itu yang membuat tumbuhnya industri dan juga inovasi di Jepang. Nah ini dia ceritakan bagaimana negara-negara itu bisa bertahan dan menciptakan inovasi yang kuat. Nah kalau kita lihat karakteristik birokrasi di Jerman yang basisnya itu adalah Weber's PA atau Public Administration yang basisnya itu adalah Weberian, ya, atau Weber. Sebenarnya stability itu sangat kuat sekali di sana. Karena nilai yang dia perjuangkan adalah pada efisiensi, rationality, pada rationality dan efisiensi. Memang kelihatannya sangat lamban, tetapi kita lihat pertumbuhan ekonomi tertinggi sekarang itu di Eropa didukung oleh pertumbuhan ekonomi Jerman dan itu relatif stabil. Basisnya memang Reichsstaat, negara hukum. Nah, jadi karena basisnya Reichsstaat, kulturnya juga kultur hukum yang terbentuk.
Jadi penyalahgunaan wewenang itu jarang terjadi di Jerman. Nah, jadi ini, tapi saya bilang ke dia sendiri tidak yakin bahwa Jerman itu akan sustain dengan kondisi birokrasi mereka, karena tadi kerusakan-kerusakan yang sudah ditimbulkan pada upaya untuk membangun new public management di Jerman, meskipun ya tidak terlalu banyak juga perubahan new public management di dalam sistem birokrasinya di Jerman. Nah, jadi sebenarnya kaku juga birokrasi, kaku tapi efisien, dan yang membuat mereka sangat maju karena penyalahgunaan wewenang itu hampir tidak pernah terjadi di dalam penyelenggaraan birokrasi di Jerman. Nah, kalau di kita begitu agile-nya sehingga penyalahgunaan wewenang di mana-mana. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, ini memang perdebatan yang kemudian memunculkan apa yang kita sebut sebagai neo-Weberian. Ya, neo-Weberian itu adalah bagaimana kita memodernisasi paham Weber ini untuk lebih meningkatkan profesionalisasi birokrasi, kemudian untuk memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi. Dan kalau tadinya kan sebelumnya sangat tertutup itu, jadi state center. Nah, state center move to open and membuka opportunity untuk masyarakat berpartisipasi. Nah, sekarang ini yang terjadi, neo-Weberian itu sebenarnya kita mencoba untuk mengkombinasikan ini, tapi dalam banyak reform seperti promosi jabatan terbuka itu sebenarnya paham new public management. Manajemen kinerja itu pahamnya paham new public management. Meskipun alas birokrasi kita ini kan sebenarnya birokrasi Weber ya, tetapi dengan kontekstualisasi yang menyebabkan birokrasi itu dimanfaatkan pada masa kolonial, menumbuh kembangkan patronis, birokrasi ya, dan seterusnya. Dan ini memang tugas berat kita karena kita harus merubah kultur di dalam birokrasi. Next. Nah, jadi inti daripada bukunya Wolfgang itu bagaimana kita membuat agile stability. Konsepnya sendiri kan confusing kita kan, bagaimana orang yang bisa stable tapi agile gitu. Jadi, nah konsep ini sebenarnya gini, birokrasi itu sebenarnya stable karena kita basisnya kan peraturan, prosedur, hukum, administrasi negara yang harus dipatuhi. Dan pelayanan publik harus berjalan sesuai dengan azas legality tadi itu, azas peraturan dan prosedur. Nah, tetapi pada saat yang sama, birokrasi juga dituntut untuk membuat berbagai inovasi. Jadi tangan kanannya ini adalah itu yang kita sebut sebagai ambidextrous organization. Jadi tangan kanannya itu adalah memegang stability, harus taat pada hukum, peraturan, prosedur. Tangan kirinya harus memungkinkan inovasi. Nah, ini sebenarnya dua konsep yang berbarengan yang harus dijalankan dan birokrasi. Bagaimana aplikasinya? Ini yang paling sulit Bapak Ibu sekalian. Karena kita kalau di negara Indonesia ini kan salah sedikit jadi tersangka kan gitu. Jadi temuan gitu. Ini yang susah di Indonesia. Karena low trust society, low trust government. Jadi government yang kepercayaannya itu rendah. Jadi kalau ada orang melakukan inovasi dan dia melanggar peraturan, pasti itu akan jadi temuan. Apalagi nyata-nyata ada kerugian keuangan negara. Nah, meskipun tidak menguntungkan diri sendiri, kan banyak juga. Nah, jadi ini adalah the art, seni mengenai membangun stability dan juga agility. Prinsip agility ini adalah bagaimana kita mendesain sistem tadi itu untuk bisa mempertajam, merespon berbagai masalah sosial, masalah ekonomi secara lebih tepat, ya, caranya lebih baik, segala macam. Nah, jadi ini kemampuan untuk merespon berbagai persoalan, termasuk apa yang kita sebut sebagai big problem. Masalah-masalah yang sebenarnya size and complexity-nya itu berat banget untuk diselesaikan. Masalah kemiskinan itu termasuk masalah big problem di Indonesia. Nyata-nyatanya jumlah orang miskin nggak berkurang kan?
Misalnya gitu. Karena itu melibatkan banyak sekali masalah. Alignment antara kementerian dan lembaga, indikator kinerja yang pas, belum lagi dana dekon yang ditransfer di daerah. Siapa penanggung jawabnya? Nggak ada instansi vertikal di sana. Daerah merasa ini bukan urusan saya kan cuma desentralisasi. Ini soal dekon. Nah, itu yang menyebabkan memang kesulitan kita untuk mengontrol banyak sekali subsidi dan bantuan pusat ke daerah. Nah, sebenarnya itu tidak harus terjadi karena kita sebenarnya negara desentralistik. Cuma pusat kalau nggak ada kerjaan, nggak ada subsidi dari pusat, itu kayaknya kok kami nggak ada kerjaannya gitu ya. Nanti struktur kami dibubarin kalau nggak ada kerjaan gitu. Nah, jadi supaya ada kerjaan dan strukturnya tetap ada, dibuatlah dana-dana dekon yang kita sebut sebagai dekonan gitu. Ini nyatanya Bapak Ibu sekalian, ini kenyataan, fakta. Ya, jadi dalam sistem pemerintahan yang desentralistik masih banyak dana dekon. Akhirnya apa? Menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat. Itu memungkinkan kita kembali ke pendulu resentralisasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita sebut dengan agile stability. Pada tangan kanan kita adalah memegang rules, laws, prosedur, sistem dan seterusnya. Pada tangan kiri kita memegang inovasi untuk merespon berbagai persoalan sosial dan persoalan ekonomi. Di tengahnya itu ada namanya digitality, Pak. Jadi dengan teknologi sebenarnya kita bisa menggabungkan dua ini. Prosedurnya berjalan, agility-nya berjalan. Itu kita sebut dengan digitality. Tadi yang disampaikan. Memang bukan otomatisasi, yang sekarang ada di Indonesia kan otomatisasi. Kita menyebut transformasi digital, konsepnya iya, tapi prakteknya masih otomatisasi. Menggunakan teknologi, bangga banget menggunakan teknologi. Tapi yang disebut dengan transformasi digital itu adalah organizational reform. Nanti saya jelaskan bagaimana kita harus mendesain itu. Karena ini persoalan structure, persoalan proses bisnis, persoalan culture, persoalan infrastructure, persoalan data dan seterusnya. Jadi bukan sekedar otomatisasi. Tadi yang dijelaskan oleh Profesor Drexel adalah bahwa kita sering terjebak pada apa yang disebut dengan digitalization sebagai automatization, pemanfaatan teknologi. Jadi bukan itu maksudnya, not that means yang kita sebut otomatis. Tapi pada dasarnya kita masih otomatisasi, Pak. Buktinya apa? 27.400 aplikasi itu eksis di Indonesia dan sekarang tidak dipakai, entah di mana, tidak dirawat segala macam. Nah, jadi memang ini tidak mudah bagaimana digitality itu. Tapi ini ketiga konsep yang sebenarnya saling terkait. Ikatnya ada diikat dengan digitality. Jadi quantum leap reform yang kita ingin lakukan itu sebenarnya ada digitality. Bagaimana mengkombinasikan stability dan agility dengan digitality tadi itu. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Lawang tukang Gojek aja bisa, masa kita nggak bisa kan? Kan gampang Pak ukurannya. Gojek aja bisa ikut transformasi digital, ya kan? Dia nggak pernah diajari Pak, kompetensinya nggak pernah dibangun, kulturnya nggak pernah dibangun, karena dirasionalisasi, diresign dari pekerjaannya, punya HP, punya motor, ya sudahlah, saya ikut aja. Akhirnya sekarang Indonesia semua menjadi driver, sekaliannya kan? Karena padahal kita tidak, kalau kita lihat kan itu kan middle kelas ke bawah kebanyakan. Tapi bisa ikut juga transformasi digital. Kenapa? Karena perubahan sistem digital itu sangat memungkinkan kita untuk lompat. Nah, ini yang kita sedang desain dengan Pak Deputi Herwan untuk 20 tahun ke depan. Nanti saya kasih bocorannya, bocor halus. Sebentar lagi, sedikit lagi. Terus sedikit lagi. Next slide. Terus saja saya pikir. Nah, mengapa kita butuh agility di dalam state? Ini pelajaran dari COVID-19. Ya, bahwa proses normal di dalam kebijakan publik itu tidak berlaku lagi. Ya, kita lihat kemarin proses pembuatan kebijakan publik sekarang sudah algorithmic public policy making, artificial intelligence based. Dan itu akan mengubah pelajaran-pelajaran mengenai policy analysis, policy making process, dan sebagainya. Saya baca terakhir public administration review itu sudah membahas mengenai algorithmic
public policy making process. Nah, saya kemarin sudah bertelepon dengan kawan-kawan di Fasilkom untuk membicarakan bagaimana implementasi artificial intelligence dan algorithmic policy making process ini menjadi materi untuk pelatihan pengembangan kapasitas kebijakan publik bagi para JPT. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun kompetensi tunggal yang bisa dealing dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Ya. Ini ya, terutama kemarin dengan COVID adalah dengan global disaster. Ya. Kemudian kita membutuhkan multi external institution dan juga public private collaboration. Sebenarnya ada 3 itu ya, MNN, market, network, dan hierarki. 3 ini. Nah, cuma kalau dalam New Weberian itu lihat lebih banyak pendulumnya ke hierarki, meskipun market sama non society juga tetap dibutuhkan. Nah, ini. Jadi ini 3 pendulum ya, hierarki, market, and network. Nah, jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Yang keempat, global big data, kemudian integration policy expertise into policy making. Jadi jarak antara perguruan tinggi dengan policy maker itu nggak boleh terlalu jauh, Bapak. Nah, sekarang itu jauh banget. Jadi knowledge production di perguruan tinggi itu tidak dipergunakan di dalam policy making process. Yang satu sibuk di scientific publication, yang satu sibuk untuk mencari masalah. Jadi inward looking. Nah, jadi bagaimana kita menjembatani antara knowledge production dengan policy making process. Ya, kemudian kita butuhkan agility dan stability. Next. Oh, jadi saya yang banyak bicara nih. Ya, saya pikir ini perubahan-perubahan dalam paradigma organisasi ya. Dari stability kepada continuous change. Jadi reform itu adalah unfinished program, never ending process. Jadi tidak ada negara yang selesai melakukan reform, Pak. Karena ekspektasi masyarakat terus berubah. Kemudian dari size and scale, dari speed and responsiveness. Kemudian dari rigidity ke flexibility, dari process driven kepada result driven, vertical integration kepada virtual integration, dari consensus kepada constructive contention, dan juga dari leadership, command control kepada leadership within. Nah, next. Oke. Saya pikir ini era pada agility, pada flat structure, equity and opportunity, strong vision and purposes, dan juga continuously innovation. Next. Nah, ini apa benefit membaca buku ini? Ini saya kayak ini aja ya, tukang dagang. Tapi ini bagus, Pak. Jadi yang pertama, buku ini menggabungkan 3 ini ya. Jadi banyak theoretical debate-nya mengenai paradigma di dalam perubahan di sektor publik yang tadi saya jelaskan, ya, mulai dari konsepnya Weber, Schumpeter, dan juga Tocqueville. Kemudian, nah ini yang paling atas nih ya, innovation not just only for innovation. Ini yang saya lihat kesalahan kita. Di dalam kompetisi inovasi pelayanan publik, saya lihat inovasi itu just for innovation. Innovation only just for innovation ya. Jadi, but for better performance of governance and public services. Jadi, kalau kita melakukan public service innovation itu harus terhubung dengan ultimate goals-nya. Harus terhubung dengan temannya Pak Erwan ini mengenai perencanaan dan penganggaran sebenarnya kepada Renstra. Nah, ini saya kemarin kita diskusi panjang dengan Pak Erwan ini. Mengapa kok kita fragmented banget? Kuncinya pada Renstra, Pak. Karena ketika KL nyusun Renstra, masing-masing itu nyusun dalam perspektif dia sendiri. Dia nggak ngomong kemiskinan itu dengan orang lain, dengan Renstra tempat lain gitu. Nah, ini yang Bappenas sekarang sudah mulai pindah karena sudah ada Permen PPN Bappenas, Permen Bappenas nomor 10/2003. Jadi Renstra itu harus susun bersama, Pak. Kalau sendiri-sendiri pasti fragmented, karena saya bantu ngasih perspektif ke penanggulangan narkoba. Mereka pikir, kok kami tugasnya sendiri ya Pak nanggulin narkoba. Kok kementerian lain nggak punya tanggung jawab nanggulin narkoba? Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan.
Jadi seakan-akan tugas tanggung jawab narkoba itu hanya tugasnya BNN. Nah ini kesalahan besar kita Pak. Karena sejak awal kita nyusul Restra itu masing-masing sektor, masing-masing urusan. Harusnya kan Restra itu adalah kolaboratif Pak. Kolaboratif. Nah ini kita sudah bicara dengan Pak Erwan nih dalam nyusun Perpres SAKP. Banyak sekali masalahnya, kita sudah juga bicara dengan kawan-kawan Kemenku dan juga kawan-kawan Kementerian Keuangan, Bappenas. Nah ini yang tadi program kita ke some countries lost their agility very stable. Some lost stability and not yet installed agility. Some lost agility and stability. Mungkin yang terakhir Indonesia. Indonesia lost agility and stability. But we are moving to stability. Is that possible, Professor Wolfgang? We thought agility and stability moving forward with stability, digitality. Maybe we can discuss further. Yeah. Oke. Nah itu Pak. Jadi kemudian yang kedua adalah real past modelnya. Jadi buku ini menceritakan mengenai bagaimana negara-negara itu eksis dan continue membuat inovasi. Yang tadi saya ceritakan, PTR di Jerman, DARPA di US, kemudian MITI di Jepang, dan seterusnya. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan eksistensi mereka dengan membuat berbagai inovasi. Nah, kemudian praktisisnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk terus-menerus melakukan agility ini. Nah, next, terakhir. Nah, jadi isunya ini Pak, saya pikir kalau untuk kita kontekstualisasinya adalah join up government. Saya pikir penting banget karena kita sangat fragmented sekarang ini, partial dan jadi horizontally dan juga vertically antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, struktur kita ini berat banget Pak di pusat. Kemarin ngomong ke kawan-kawan Bappenas dan Kemenpan. Jadi kalau nyusun Restra, nyusun RPJMN, nyusun RKP dan juga Renja, itu seharusnya Kemenpan itu focal point banget. Karena dia menentukan desain organisasi, dia menentukan proses bisnis, dia menentukan SDM-nya itu kayak apa. Nah selama ini kan tiga ini nggak jadi persoalan penting ketika kita nyusun Restra. Jadi apapun makanannya, teh botol minumannya, apapun programnya, strukturnya remain the same. Jadi, nah ini persoalan kita. Mestinya kita harus duduk bareng. Makanya saya kompori kawan-kawan Kemenpan. Kemenpan harusnya terlibat dalam nyusun Restra, terutama untuk mendesain kelembagaannya seperti apa, orangnya bagaimana proses bisnisnya. Sekarang ini kan nggak pernah terlibat Pak. Jadi given ya kayak gitu strateginya, isinya seperti ini, strukturnya sama aja gitu. Ini kesalahan besar Pak. Tapi kawan-kawan Kemenpan kami nggak punya capacity, nggak punya capability. Jadi tingkatkan capability-nya itu. Asal paradigmanya mau diubah. Nah, jadi saya pikir ini penting. Soalnya membangun kesadaran bersama kan, ya. Baik Bappenas maupun Kemenku mana sudah setuju tuh. Kemenpan harus terlibat dalam menyusun Restra. Nanti strukturnya harus berbasis kinerja, jangan berbasis pada tugas pokok fungsi yang selama ini ada. Nah, kalau itu basisnya, siap-siaplah struktur organisasi pusat itu mungkin kurang sampai 40%. Berani nggak itu? Agility, kita menuju agility. Tapi itu berat banget Pak. Saya duga itu akan berat. Karena kalau kita nyusun Restra itu kan orang pada perang semua kan. Oh saya harus pertahankan ya. Karena di kita itu strategi follow structure, bukan structure follow strategi kan. Di Indonesia itu strategi follow structure. Begini aja orang-orang itu, takut strukturnya dihapuskan. Nah, yang benar kan structure follow strategi. Nah, jadi itu Bapak Ibu, next terakhir terus ini. Oke, jadi saya pikir ada beberapa foundation untuk agile birokrasi kita. Yang pertama tentu performance, kompetensi dan juga agility base. Sport model itu saya pikir penting banget, Permenpan nomor 7 2022. Kemudian flat structure, platform governance, share outcome, share resources. Jadi platform governance itu sebenarnya modelnya seperti kita makan di nampan bersama itu orang Arab itu sebenarnya platform governance. Jadi kalau mau tahu seperti apa platform governance itu seperti kita makan nampan
yang dilakukan oleh orang Arab itu. Makan bersama, resource-nya ada di sana, nasinya ada di sana, makan bareng. Resource dan outcome-nya itu sama. Dan kalau sekarang kan enggak Pak. Setiap struktur ada orang, ada sumber daya. Struktur ada orang, akhirnya apa? Ego sektoral meningkat. Nah, tapi untuk menuju sana itu memang butuh komitmen yang kuat. Berani nggak Bapak Ibu sekalian di sini ditantang untuk platform governance seperti orang Arab makan nasi? Resource-nya bareng, SDM-nya bareng, mobile. Kita nggak mengenal resource di Kementerian ABC. Pokoknya resource itu semua ASN adalah resource kita semua. Bisa dipakai, basisnya adalah kompetensi. Nah, berani nggak? Nah, struktur juga dibuat platform. Mungkin hanya dipuji aja yang diperlukan kan gitu. Dirjen aja, direktorat, ASDEP nggak butuh lah. Udah platform kok mau apain lagi gitu. Nah ini, kemudian pemanfaatan teknologi ya. Kemudian individual performance yang connect kepada organizational performance. Nah, kemudian network mobility. Ini penting sekali. Terakhir, Mas Ican udah dua aja nih. Terus Pak, terakhir ini pas ini yang mau kita bangun Pak. Yang tadi Mas Wolfgang sudah sampaikan, bagaimana kita membangun human based public service dengan dari itu digital structure, digital culture, digital infrastructure, digital capability. Jadi ini adalah organizational transformation secara menyeluruh, bukan hanya teknologi. Yang di luarnya itu meliputi digital society, digital government, juga digital economy. Nah, mudah-mudahan nanti 20 tahun ke depan kita menuju ke sini. Quantum leap. Ini bocor halus Pak. Masih bocor halus. Lagi disiapkan sama Pak Irwan gitu sebenarnya. Karena ini gagasannya Pak Irwan, saya cuma membantu aja, membantu menjelaskan. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf kalau kelebihan waktu, tapi kira-kira kontekstualisasinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.